Shalom, shalom, selamat malam buat Indonesia. Apa kabar kalian semua? Ya, saya percaya ada dalam keadaan baik semua ya. Baik teman-teman yang ada di live streaming, juga saya menyapa Anda. Shalom buat Anda semua. Baik Bapak Ibu, kita hari ini adalah hari pertama di dalam buku seri eh, Sejarah Penebusan dari buku yang keempat ya. Nah, kita akan belajar topiknya sangat menarik. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan mau belajar mengenai pelajaran ini. Setahu saya ya, menurut saya, sepemandangan saya selama ini, melalui pengajaran sejarah penebusan kita akan bisa melihat lebih dalam lagi isi Alkitab. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami. Kita akan minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk mengikuti kelas terakhir di Sema Adonai pada hari ini. Ya Bapa, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkatilah ya Bapak, Ibu Heni yang akan menjadi moderator di dalam kelas kami ini. Mampukan Ibu Heni untuk bisa memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan juga dengan lancar. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar yang bertugas pada saat ini ya Tuhan. Mampukan mereka untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik, dengan lancar dan juga dengan penuh tanggung jawab. Dan juga berkatilah internet kami ya Tuhan, sehingga internet kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, sehingga kelas kami dapat juga berjalan dengan lancar dalam pembelajaran kami. Dan berkatilah juga Pak Yudi yang akan menjadi narasumber kami pada malam ini ya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap perkataan dari Pak Yudi dan berikanlah kepada Pak Yudi hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu kepada kami semua. Dan berikanlah juga kepada kami yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube yang mendengarkan pembelajaran ini. Berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Nah, sehingga kami mampu menerima kebenaran firman-Mu dengan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam diri kami dan kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi sesama kami bisa memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami patahkan juga segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu lancaran pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Dan juga kami serahkan selanjutnya waktu kami dari awal hingga akhir kelas ini di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk baik untuk kita mau mengenal siapa narasumber kita, mari kita melihat profilnya terlebih dahulu. Dipersilakan operator. Shalom semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profesi singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv, MTH, Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010.
Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, baik. Kita minta terima kasih kepada operator kita ya hari ini telah membantu kita men-share profil dari Bapak Pendeta. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik ya. Semenjak saya dulu keliling belajar sana belajar sini dan akhirnya saya menemukan pengajaran ini yang secara sistematis di pengajaran sejarah penebusan, dan pengajaran ini sangat-sangat memberkati banyak orang, termasuk maaf ya, saya bukan ini banyak para pendeta-pendeta yang mengatakan, wow, ini menyingkapkan satu kebenaran yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita tekun, kita fokus, kita belajar, jangan sia-siakan kesempatan. Hari ini adalah pelajaran pertama, raja-raja yang dihapuskan di dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus. Baik, untuk tempat dan waktunya kami persilakan untuk dosen kita, Pendeta Yudi Lengkong. Silakan Pak. Baik, Shalom Bapak Ibu semua. Ya, senang sekali kita ketemu lagi. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bertemu untuk bersama-sama mempelajari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan kita sementara menggunakan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan. Secara khususnya seri yang keempat. Jadi tanpa terasa ini dalam 1 tahun kita udah masuk ke buku yang keempat gitu ya. Jadi setiap buku itu sekitar 7-8 pertemuan dan kita telah ikuti semua sampai saat ini. Moga-moga bermanfaat buat kita semua dan juga yang ikut lewat live streaming. Saya menyarankan untuk memiliki bukunya karena saya tidak bisa membahas secara detail satu persatu. Apalagi mengenai buku yang keempat ini, ada banyak materi yang sebenarnya bisa membantu di dalam pemahaman kita, secara khususnya pemahaman kita mengenai kitab 1-2 Tawarik dan kitab 1-2 Raja-Raja. Jadi malam hari ini kita akan berbicara bersama-sama mengenai buku yang keempat, seri Sejarah Penebusan, mengenai raja-raja yang dihilangkan. Kalau kita perhatikan di Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayat yang ke-17, di situ dikatakan mengenai pembagian silsilah Yesus Kristus ke dalam 3 periode. Periode pertama dari Abraham sampai kepada Daud, kemudian periode kedua itu dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan periode ketiga dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Secara khususnya, buku yang pertama sampai yang ketiga, kita banyak membahas mengenai Abraham, ya, mengenai Abraham sampai kepada Raja Daud. Tetapi kalau kita perhatikan di periode yang kedua, itu berbicara mengenai raja-raja yang tampil setelah Daud. Setelah Daud. Mulai dari ayat yang ke-6, di situ ada Daud, kemudian Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasya, Amon, Yosya, Yekonya. Nah, Yekonya ini merupakan orang yang ditekankan bahwa
Yekonya dan saudara-saudaranya, artinya orang-orang Israel di waktu itu dibuang ke Babel. Nah, maka periode kedua itu merupakan zaman raja-raja. Zaman raja-raja dari antara Daud sampai kepada pembuangan ke Babel. Nah, kita akan melihat secara khususnya dengan tema raja-raja yang dihapuskan di dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus. Ini tampilan cover buku keempat, ini bagian depannya, dengan tema pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Seharusnya ketika kita mau membahas buku ini, kita seharusnya mulai, kalau saya coba sampaikan bagian pendahuluannya, pendahuluan buku ini berbicara mengenai seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi menekankan tentang pemeliharaan dari Allah, bagaimana supaya apa yang dijanjikannya itu tetap digenapi. Meskipun di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, bahkan di dalam suatu kondisi keturunan beriman itu hampir terputus dan menyebabkan jalur kedatangan Yesus Kristus itu terancam, ya terancam putus. Tetapi sangat misterius bagaimana Allah memelihara, supaya jalur kedatangan Yesus Kristus itu tidak terputus. Ya, secara khususnya dalam raja-raja ini banyak membahas tentang bagaimana Tuhan bekerja di masa-masa yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat gelap, gitu ya. Nah, kita akan melihat tentang buku yang keempat ini. Sedikit mengenai buku yang keempat, ada referensi bahan yang sangat bermanfaat bagi kita untuk mempelajarinya, baik dari bidang akademisi atau pelayanan maupun jemaat. Ini seperti contoh yang tampil di sini. Jadi ada kronologi raja-raja setelah kerajaan Israel itu terpecah menjadi selatan dan utara. Nah, di sini dirapihkan oleh pendeta Abraham Park raja-raja dari Yehuda Selatan sejak atau setelah Salomo, ya setelah Salomo atau setelah terpecah kerajaan itu. Jadi di Yehuda Selatan ada, kalau kita lihat ada 20 raja, ya 20 raja sampai mereka itu ditawan ke Babel. Nah, kalau kita lihat ini ada 20 raja, kenapa silsilah Yesus Kristus cuma ada 14 raja? Benar ya, ini pada akhirnya membuat kita berpikir, kenapa di sini ada 20 raja-raja di Yehuda Selatan, di garis keturunan Daud, tetapi di dalam silsilah Yesus Kristus hanya dicatat 14. Langsung kita terpikir bahwa apa? Ada yang dihilangkan. Ada raja-raja yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, ini yang akan kita pelajari. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada tabel kronologi ini membuat kita mengerti ketika kita membaca Alkitab, secara khususnya kitab Tawarik dan Raja-Raja. Jadi ada tahun mereka memerintah, ketika mereka usia berapa, ya ketika mereka usia berapa, mulai memerintah menjadi raja. Bahkan kita lihat di bagian tengah sini, ya mohon maaf ini karena copyright jadi perlu ditutupi oleh yayasan. Di sini ada tiga raja, Asaria, Yotam, Ahaz ini hidup semasa dan bisa dikatakan pemerintahannya itu, penghitungannya itu sangat rumit di dalam Alkitab kalau kita baca, membingungkan, tetapi pendeta Abraham Park menyusunnya sedemikian rupa sehingga kita bisa memahami, oh berapa tahun mereka memerintah bersama-sama, di usia berapa sampai berapa, dan bagaimana pengaruh satu dengan yang lainnya, ya, antara kakek dan anak atau cucu dan kakek, ya, seperti ini. Nah, dikasih tahu juga cara membacanya seperti apa. Ya, saya nggak bahas karena kalau membahas ini saja
Banyak kita bisa bahas mengenai raja-raja ini, gitu ya. Kemudian mengenai Israel Utara. Jadi kalau Yehuda Selatan itu semua dari garis keturunan Daud, sedangkan Israel Utara itu berganti-ganti. Ini berganti-ganti. Kalau kita lihat di tengah ini, dinasti pertama itu Yerobeam, kemudian anaknya Nadab. Setelah itu, orang yang lain, dari keluarga yang lain yang menjadi raja. Ya, sampai ada sembilan dinasti. Sekarang di Indonesia sementara heboh dinasti-dinasti, gitu ya. Tetapi kita tidak membahas hal itu. Nah, semua dalam kedaulatan Tuhan lah terjadi. Dan kita lihat di sini, dinasti yang ke-9, jadi ada 9 dinasti. Bagaimana pergantian dinasti ini? Yang terjadi adalah dinasti yang kedua membunuh raja yang sebelumnya. Kemudian dinasti ketiga membunuh eh, raja dari dinasti yang sebelumnya. Nah, ini terjadi pembunuhan secara terus-menerus. Jadi berganti-gantian ini mereka. Nah, sangat gelap ya, sangat gelap kerajaan Israel Utara ini karena mereka penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan Tuhan ada di mana? Kehendak Tuhan ada di Yehuda Selatan. Karena itu Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Nah, sini juga ada. Kita bisa lihat berapa lama mereka, tahun berapa. Ini hitungan Masehi semuanya. Oke? Ya. Jadi yang kita akan bahas sesuai dengan tema raja-raja yang dihilangkan dari dari periode kedua, silsilah Yesus di Matius pasal 1. Kalau kita bandingkan di 1 Tawarik 3 ayat 11 sampai 12 dan Matius 1 ayat yang ke-8, kita akan menemukan bahwa ada raja yang dihilangkan. Kita baca dulu 1 Tawarik 3 ayat 11 dan 12. Anak orang ini ialah Yoram. Jadi sebelum Yoram ini ada Yosafat gitu ya. Jadi setelah bicara tentang Yosafat, ayat 11 bilang anak orang ini ialah anak Yosafat itu siapa? Yoram. Kemudian anak orang ini ialah Ahazia, anak orang ini ialah Yoas, ya. Yoas, anak orang ini ialah Amazia, anak orang ini ialah Azaria, anak orang ini ialah Yotam. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah Yoram, Ahazia, jadi Yoram, Ahazia, Yoas, kemudian Amazia. Ya, sini ya, Amazia. Azaria ini, Raja Azaria, ada nama lain, yaitu Uzia. Nama lainnya adalah Uzia. Kenapa di Perjanjian Baru menggunakan nama Uzia? Karena di Perjanjian Lama itu ada di saat yang bersamaan seorang nabi yang namanya Azaria juga. Jadi Azaria atau Uzia ini merupakan orang yang sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dari antara Yoram sampai kepada Azaria, ada siapa saja? Ada Ahazia, Yoas, dan Amazia. Sedangkan di Matius 1 ayat yang ke-8 dikatakan Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia. Di sini kita bisa tahu bahwa antara Yoram dan Uzia ini kok bukan anaknya, tetapi langsung ditulis seolah-olah Uzia itu adalah anaknya Yoram. Ketika kita bandingkan dengan Perjanjian Lama, ternyata apa? Di antara Yoram dan Azaria, antara Yoram dan Azaria ada 3 raja. Ada 3 raja yang 3 nama yang dihilangkan dan tidak masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Hal ini, kenapa ini penting untuk kita pahami? Dari sisi apologetika, Alkitab itu banyak diserang karena hal ini. Maka mereka bilang bahwa apa? Alkitab tidak konsisten. Di Perjanjian Lama ada, kenapa di Perjanjian Baru tidak ada? Seolah-olah mencocok-cocokkan saja. Nah, ini diserang, Alkitab diserang. Sehingga mereka berpendapat Alkitab bukanlah firman Tuhan, hanya catatan manusia saja. Pada akhirnya sudah ditanya bolak-balik, banyak yang menjelaskan, tetapi tetap mereka balik ke pertanyaan yang sama.
Kenapa mereka semua dihilangkan? Belum ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Belum ada. Nah, mengenai pertanyaan ini, saya sejak kuliah sekitar ya 23 tahun yang lalu, pertanyaan ini sudah ada. Pertanyaan ini sudah ada, gitu ya. Tetapi baru bisa diselesaikan dan terpuaskan jawaban ini setelah buku yang keempat ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Nah, ada alasan kenapa mereka dihilangkan. Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus mencatat Alkitab bukannya tanpa tujuan, tetapi Allah telah memiliki maksud, dan rencana. Kita perlu memperhatikan bahwa Allah itu adalah Allah pencipta dan kita tidak berbeda, sangat jauh pikiran Allah dan pikiran manusia seperti langit dan bumi jauhnya, sangat berbeda. Hanya ketika itu disingkapkan maka kita bisa tahu. Jika tidak disingkapkan kita tidak akan tahu. Itulah makanya dikatakan di salah satu firman Tuhan, bila tersingkap, bila tersingkap maka firmanmu itu akan mencerahkan orang-orang yang sederhana. Itu sebabnya ketika kita mendekati Alkitab dan berusaha memahami Alkitab, pikiran kita itu harus apa? Harus melihat Alkitab dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita manusia, karena kita terbatas. Nah, jadi ada masalah ini. Solusinya bagaimana? Kalau kita lihat, ini yang tadi saya zoom, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat. Nah, Yosafat dia ada anak namanya Yoram. Ini kronologi, ya, kronologi. Jadi ketika bicara tentang kronologi, akan meletakkan semua nama yang pernah memerintah sebagai raja di Yehuda Selatan, kemudian tahun pemerintahannya. Di sini kalau kita lihat setelah Yoram, Ahazia anaknya menjadi raja. Tetapi setelah Yoram ini mati, Ahazia ini mati, yang menjadi raja adalah Atalia. Loh, orang ini kan nggak ada namanya di dalam silsilah Tawarik. Tetapi dia pernah memerintah di dalam sejarah Yehuda Selatan. Ini adalah seorang perempuan. Atalia ini. Siapa dia? Nah, kita akan nanti ketemu dengan dia. Dia setelah Atalia ini, Yoas menjadi raja. Setelah Yoas, Amazia menjadi raja. Dan setelah Amazia, Azaria atau Uzia menjadi raja. Ini kronologinya. Maka kalau kita lihat antara Yoram dan Uzia atau Azaria, itu ada siapa saja yang pernah memerintah. Yang pertama adalah Ahazia, Atalia, Yoas, dan Amazia. Ada 4 raja. Jadi ada 4 raja yang dikeluarkan. Yang tidak dipedulikan oleh Tuhan mengenai mereka. Ada yang pikir, ya buat apa mereka mau masuk dalam silsilah, mau enggak mau hubungannya dengan saya apa? Ya itu kan hanya sejarah lama. Coba ganti saja, misalnya subjeknya itu jadi kita, objeknya jadi kita. Masuk tidaknya kita di dalam kitab kehidupan, penting atau tidak? Silakan berpikir sendiri dan menilai. Betul ya? Nah, maka kita akan lihat bahwa apa yang menyebabkan raja-raja ini, 4 raja ini dikeluarkan dari silsilah. Ya, kita tidak usah berbicara mengenai yang perempuan, tetapi semua, kalau kita hitung termasuk yang perempuan, ada 4 raja. Kesamaan mereka apa? Yang pertama ini berhubungan dengan Atalia. Jadi sebenarnya bukan 4 ya, 3 raja ini kesamaannya apa? Ini berhubungan dengan Atalia. Siapa Atalia ini? Atalia ini, coba ya, saya kembali lagi. Jadi Atalia ini adalah istri dari Yoram. Istri dari Yoram. Kemudian Ahazia ini siapa? Ahazia adalah anak dari Yoram dan Atalia. Jadi setelah Yoram, sang suami mati, anaknya menjadi raja. Tetapi setelah anaknya mati,
dia, sang ibu dari Ahazia, istri dari Yoram, dia menjadi raja. Dia menjadi raja. Nah, jadi hubungan mereka itu siapa? Ahazia, ini Ahazia, Yoas, Amazia, mereka dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 3 sebagai keturunan Yosafat dan Yoram. Akan tetapi mereka tidak ditemui namanya di dalam uh, silsilah Matius pasal 1, silsilah Yesus. Apa hubungannya dengan Atalia? Ahazia itu adalah anak dari Atalia. Yoas adalah cucu dari Atalia. Amazia adalah buyut dari Atalia. Jadi semuanya ada hubungannya dengan Atalia. Kita akan lihat lebih spesifik lagi. Sebenarnya apa yang Atalia ini lakukan sampai-sampai orang ini dikenal sebagai sosok yang sangat jahat. Sangat jahat. Dia dipakai oleh setan iblis untuk menggagalkan, untuk memusnahkan, untuk mematikan kehendak Tuhan. Nah, jadi ketika kita mengenal dia, pada akhirnya kita bisa berjaga-jaga supaya jangan sampai kayak dia gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi kesamaan yang pertama itu mereka ada hubungannya dengan Atalia. Yang kedua, kesamaan mereka adalah raja jahat yang menyembah berhala. Raja jahat yang menyembah berhala. Kita lihat dulu mengenai Ahazia. Mengenai Ahazia, 2 Raja-Raja 8 ayat 27. Ia hidup menurut kelakuan. Ia di sini Ahazia ya. Ia, Ahazia, hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti keluarga Ahab. Sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, di sini muncul nama Ahab berkali-kali. Padahal dia adalah raja di sebelah mana? Utara. Tetapi ketika berbicara mengenai Ahazia, Raja Yehuda Selatan, nama Ahab muncul. Bahwa apa? Ahazia ini, dia hidup menurut keluarga Ahab. Loh, memang apa hubungannya? Apa hubungannya? Atalia, papanya bernama Ahab. Nah, bisa tahu di sini ya. Papanya bernama Ahab. Jadi kalau kita perhatikan, Ahab di sini, gitu ya, dia ada Ahab, ini dapat anak, ya, ada banyak anak, tetapi salah satunya adalah Atalia. Kemudian di sisi yang lain, ini kan Israel Utara, ya, Israel Utara. Di sisi yang lain ada siapa? Ada Yehuda Selatan, ya, Yehuda Selatan. Jadi ini Israel, ya, Israel Utara. Ini ada Yehuda Selatan. Di Yehuda Selatan ada Yosafat. Ada banyak orang Kristen namanya Yosafat, gitu ya. Pendeta juga ada yang namanya Yosafat. Nah, Yosafat ini nama anaknya adalah Yoram. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yosafat menikahkan Yoram dengan Atalia. Ini yang terjadi. Maka Ahazia ini siapa? Ahazia adalah cucu dari Ahab. Cucu dari Ahab. Makanya Ahazia ini besar. Dia bertumbuh menjadi besar dengan pengaruh dosa dan kejahatan dari keluarga Ahab, apalagi mamanya yang luar biasa jahat. Ini. Wah. Makanya kita bisa lihat menyembah berhala, ya. Hidup dengan menyembah berhala. Kita lanjut dulu gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan, apalagi kesamaan dari mereka, bukan kesamaan ya, kita akan melihat yang ini. Ya, berikutnya kita akan melihat mengenai Atalia.
Ini kan dosa penyembahan berhala. 2 Raja-Raja 11 ayat 18. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat setelah Atalia itu menjadi raja, yang dia lakukan adalah memasukkan berhala-berhala dan mengangkat imam-imam Baal dan masukkan itu di bait suci. Masukkan itu di rumah Tuhan. Bos, jahatnya luar biasa. Bayangkan kalau misalnya di gereja dimasukin patungnya Buddha gitu. Ya kayak gitu. Kemudian masukin semua dewa-dewa. Ini yang dilakukan oleh Atalia. Pengaruhnya sampai kepada anaknya yang itu siapa tadi? Ahazia. Kemudian nggak berhenti di dia, Yoas, ya, Yoas. 2 Tawarik 24 ayat 17 sampai 19. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Raja mendengarkan mereka. Ayat yang ke-18, mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ayat 19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, nanti kita akan mengenal siapa Yoyada ini, gitu ya. Siapa Yoyada ini? Apa hubungannya dengan Yoas? Ya, apa hubungan mereka? Akan tetapi Yoas dia mendengarkan nasihat pemimpin-pemimpin Yehuda. Oh, siapa pemimpin-pemimpin Yehuda ini? Gitu ya. Siapa mereka? Jadi masih ingat tadi kan ada namanya ada Yoram, ya Yoram. Kemudian Atalia. Setelah Atalia ada siapa? Yoas kan? Yoas. Nah, kalau kita lihat Atalia ini setelah dia mati masih ada pengaruh kepada siapa? Pemimpin-pemimpin Yehuda, pemerintah. Inilah ya, ini masih ada hubungan pemimpin-pemimpin Yehuda dengan Atalia ini. Sehingga mereka mempengaruhi siapa? Karena ini ada hubungan, mereka mempengaruhi Yoas. Dan Yoas dikatakan sejak itu raja mendengarkan mereka, pada akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Ini yang terjadi, ya. Nah, maka kita bisa lihat Yoas itu dia pun jatuh di dalam penyembahan berhala. Apa hal yang lain lagi yang bisa kita lihat dari raja-raja ini? Yang keempat itu Amazia. Amazia. Ini Amazia anak dari Yoas. 2 Tawarik 25 ayat 14. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Jadi baik itu Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia, semuanya menyembah berhala. Maka ketika menyembah berhala, pada akhirnya nama orang meskipun dia percaya Tuhan, tetapi jika dia menyembah berhala, pada akhirnya namanya tidak akan ditemukan dalam kitab kehidupan. Tidak akan ditemukan. Nggak akan ditemukan. Pada akhirnya akan dilempar di neraka. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dikatakan di kitab Wahyu, mereka yang menyembah binatang itu, mereka yang ada bersama-sama dengan pelacur besar itu, mereka semua akan kena hukuman. Nah, jadi kesamaan yang pertama, mereka adalah penyembah berhala. Ya, mereka penyembah berhala. Mereka ada hubungan dengan Atalia. Yang kedua, mereka menyembah berhala. Yang ketiga, mati mereka itu tidak alami. Kematian mereka. Ahazia itu dibunuh oleh Yehu, orang Israel, ya, dari kerajaan Israel Utara.
di Megido. 2 Raja-Raja 9 ayat 27. Atalia dibunuh di pintu kuda, jalan masuk menuju istana. 2 Raja-Raja 11 ayat 13 sampai 16. Ini sangat-sangat tragis dan mengenaskan kematian mereka. Yoas dibunuh karena persengkongkolan pegawai-pegawainya. 2 Raja-Raja 12 ayat 20. Amazia dibunuh oleh pegawai-pegawai kepercayaannya. 2 Raja-Raja 14 ayat 19 sampai 20. Jadi mereka semua ini mati dengan mengenaskan. Mati dengan mengenaskan. Ini yang terjadi kepada mereka. Dan kalau kita lihat, kita kembali lagi, mereka semua ini berhubungan dengan seseorang yang bernama Atalia. Ya, Atalia. Pertanyaannya, siapa Atalia ini? Nah, tadi kita sudah kenal sedikit gitu ya. Dia adalah anak perempuan dari Ahab dan Izebel. Ahab merupakan raja yang paling jahat di Israel Utara. Istrinya jahatnya pun luar biasa. Bapak Ibu kenal dengan Nabi Elia? Nabi Elia itu pernah dikejar-kejar mau dibunuh. Oleh siapa? Oleh suami istri ini, Ahab dan Izebel. Bayangkan, bagaimana bagaimana tidak besar dosa mereka, kejahatan mereka. Mereka mau membunuh Nabi Allah. Inilah Ahab dan Izebel. Anak mereka itu siapa? Atalia. Atalia ini menikah dengan Yoram, anak Yosafat. Nama Atalia, Bapak Ibu tahu nama Atalia itu apa? Arti namanya dalam bahasa Ibrani adalah dia yang Tuhan buat menderita. Dia yang Tuhan buat menderita, atau dia yang dibuat menderita oleh Tuhan. Ada nggak yang mau kasih nama anaknya begini? Nggak ada yang mau, betul ya? Hanya orang yang tidak percaya yang kasih nama seperti ini. Ini merupakan nama yang menentang Allah, kekuasaan Allah. Ini seolah-olah sedang berkata, kalau Tuhan itu maha kuasa, coba buat anak saya menderita. Kalau Tuhan itu benar-benar agung dan sangat besar, memang dia itu luar biasa, coba bikin anak saya menderita. Wah, ada lagi kita yang bicara seperti itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Tetapi inilah orang tua yang tidak ada iman, penuh dosa dan kejahatan. Pada akhirnya anaknya pun dan orang-orang di sekitarnya pun semakin dibuat jauh dari Tuhan. Dibuat jauh dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan ingin membuat Atalia ini menderita, bahkan dihukum mati. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nah, siapa Atalia ini? Kita perlu tahu bahwa Allah telah berjanji bahwa dia akan meneguhkan kerajaan tahta Daud untuk selama-lamanya. Benar ya? Selama-lamanya. Artinya apa? Yang akan menjadi raja itu tidak akan keluar dari anak-anak Daud, keturunan Daud. Hanya keturunan Daudlah yang adalah raja yang diakui oleh Allah. Seperti ini. Atau kalau kita lihat dalam kasusnya di Israel Utara, jika raja-raja itu ikut jalan-jalan Daud, maka mereka pun akan diberkati Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan ada di mana? Yehuda Selatan. Ada di dalam keturunan-keturunan Daud. Tapi muncul satu orang yang namanya Atalia ini. Atalia ini, masih ingat, setelah suaminya meninggal, setelah suaminya mati, si Yoram itu mati, anaknya yang bernama Ahazia menjadi raja. Tetapi setelah anaknya ini mati, apa yang dia lakukan? Dia mengambil kekuasaan dan menjadi raja atas Yehuda. Dan apa yang dia lakukan pertama kali ketika menjadi raja? Yang dia lakukan adalah hendak membinasakan. Ini, hendak membinasakan seluruh kaum keluarga Daud. Kita baca dulu. Kita baca di 2 Tawarik. Mari kita lihat di 2 Tawarik. 2 Tawarik 22. Mari kita lihat
Em, kita lihat 2 Tawarik. Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan apa di situ? Ayat yang ke-10. 2 Tawarik 22 ayat yang ke-10. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Wah, bayangkan. Dia membinasakan semua keluarga Daud. Pokoknya yang laki-laki dibunuh semuanya. Mau dia marga apa? Daud, bunuh. Marga apa? Daud, bunuh. Dibunuh semuanya. Sangat-sangat jahat. Inilah pekerjaan setan. Masih ingat pekerjaan Firaun waktu orang Israel di Mesir, mereka jumlahnya bertambah banyak? Masih ingat di zaman sekitar Musa lahir? Apa kebijakan dari Firaun? Firaun Mesir. Kalau lahir anak laki-laki Ibrani, bunuhlah. Tetapi 2 orang bidan yang dikasih tugas seperti itu nggak mau lakukan itu karena mereka takut akan Tuhan. Karena apa? Karena hal tersebut akhirnya Firaun mengeluarkan kebijakan baru lagi. Dia bilang apa? Semua rakyat Mesir, jika kalian tahu dan mendapati ada bayi Ibrani, bayi laki-laki lahir, ambil dan apa? Buang ke sungai Nil. Wah, apa yang sedang dilakukan oleh Firaun ini? Firaun sementara melakukan pekerjaan setan yang ingin memusnahkan umat Tuhan. Masih ingat Adam? Adam dibuat jatuh dalam dosa. Kain dibuat jatuh dalam dosa. Ini tindakan-tindakan dari iblis hanyalah untuk mematikan. Sebaliknya, pekerjaan Tuhan adalah untuk menghidupkan. Di sini Atalia, setelah Ahazia itu mati, dia membinasakan semua keturunan raja. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan dia ingin mencegah, dia ingin menghalangi, dia ingin memutuskan jalan kedatangan Yesus. Ini yang dia ingin lakukan. Masih ingat Herodes? Nah, sama seperti itu. Sama. Tetapi kalau kita lihat, Allah bekerja dan apa yang dikatakan di 2 Tawarik 22 ayatnya yang ke-11. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan, maka tinggallah Yoas, ayat yang ke-12. Tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama dengan mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Jadi 6 tahun lamanya Atalia memerintah negeri, tanpa dia ketahui bahwa apa? Waktu itu 6 tahun yang lalu, Yosabat, saudara perempuan Ahazia, ini Ahazia, gitu ya, mengambil Yoas. Jadi anak Ahazia itu ada banyak, ya, ada banyak. Kemudian Yoas ini diambil oleh Yosabat dan disembunyikan. Yosabat ini dia adalah istri Imam Yoyada. Imam Yoyada, kalau kita baca buku yang ke-6 seri sejarah perebusan, nah, kita bisa ketemu dengan Imam Yoyada ini, ya, Imam Yoyada. Dia muncul dalam 77 imam yang masuk dalam silsilah imam besar. Nah, maka kita bisa perhatikan bahwa Tuhan melindungi
garis keturunan Daud supaya apa? Supaya tidak terputus. Tinggal satu orang yang bernama Yoas ini, keturunan Daud. Tetapi lewat Yosabat, sekali lagi, lewat siapa? Yosabat. Maka Yoas, satu-satunya keturunan Daud, bisa selamat. Nah, kalau kita lihat, nama Yosabat artinya, jadi kalau bahasa Ibrani-nya, Yehosabat. Ya, Yehosabat, artinya perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan. Ini arti nama Yosabat. Maka kalau kita lihat, bagaimana Atalnya ingin memusnahkan keturunan Daud, memusnahkan jalur kedatangan Mesias, jalur kedatangan Yesus, tetapi Allah melindungi garis keturunan Daud. Kenapa? Karena Allah sudah janji. Nah, janji. Itu sebabnya secara sejarah, seseorang bernama Yosabat yang membuat garis keturunan Daud itu tidak terputus dengan menyelamatkan Yoas. Tetapi dari sudut pandang sejarah penebusan, perjanjian Allah, janji Tuhanlah yang mencegah supaya garis keturunan Daud tidak terputus. Nah, ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi setan itu dia selalu bekerja, dia ingin membunuh firman. Tetapi firman itu tidak bisa dibunuh. Janji Tuhan itu tidak bisa dimatikan. Tidak bisa. Makanya dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Langit bumi akan berlalu, tetapi firmanku akan tetap selama-lamanya. Tidak akan berlalu. Luar biasa. Jadi firman Tuhan, Yesus, firman yang telah menjelma menjadi manusia, dia adalah Tuhan. Dialah Yesus Kristus. Orang-orang berpesta pora menyaksikan kayu salib, bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dan semua orang berkata bahwa apa? Ya, kita pikir dia itu seseorang. Ternyata, ya, kita pikir dia somebody, tetapi ternyata nobody. Tetapi Yesus bangkit. Nah, ini. Yesus bangkit. Maka kalau kita lihat, kesimpulannya mengenai hari ini, Tuhan di 2 Tawarik 21 ayat 7, Tuhan membuat perjanjian dengan keluarga Daud bahwa apa? Dia akan memberikan pelita. Ya, pelita di sini menunjuk kepada keturunan. Allah akan memberikan keturunan. Jadi kita sudah belajar di yang terakhir minggu lalu bahwa pelita Tuhan itu menunjuk kepada perjanjian Tuhan. Pelita itu menunjuk kepada firman Tuhan. Pelita pun menunjuk kepada roh manusia. Itu sebabnya di dalam garis keturunan Daud, pelita Allah itu ada di dalam mereka. Dan pelita ini berusaha dimatikan, dipadamkan oleh iblis setan. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Sia-sia. Kenapa? Karena pelita sejati Yesus Kristus pada akhirnya lahir. Dia datang. Dia telah mati dan bangkit. Dia terangkat ke sorga dan dia akan datang kembali. Pada akhirnya dia menjadi terang sejati bagi umat manusia. Makanya kita pun perlu menjadi anak-anak terang. Ya, anak-anak terang. Dan pada akhirnya kita bisa lihat silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Dari mata dunia, orang-orang dunia melihat Alkitab itu salah. Bahwa apa? Enggak konsisten. Tetapi justru Allah sementara membuang. Membuang apa? Membuang yang tidak kudus, yang tidak benar, dibuang semuanya, dan hanya mencatat
yang benar. Orang yang bisa menjadi saluran janji Tuhan. Mereka ya, kalau kita lihat bahwa iman itu bukan berdasarkan darah dan daging. Bukan. Bukan berdasarkan darah dan daging, tetapi berdasarkan roh. Berdasarkan roh. Nah, kita baca satu ayat ini dan kita akan selesai. Mari kita lihat kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes 3. Maaf. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini adalah berkat. Karena kita percaya dalam nama Yesus, maka kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya kiranya kita menjadi orang yang senantiasa menjauhi berhala. Kalau kita lihat berhala dalam Alkitab, Kolose 3 ayat 5 dikatakan keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Di kitab Samuel dikatakan bahwa keras kepala itu pun penyembahan berhala. Seperti itu. Sehingga mari kita menjauhi berhala, menjauhi kita jangan mengikuti jalan-jalan orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ dijelaskan dengan sangat-sangat jelas seperti apakah dibandingkan orang yang benar dan orang yang fasik. Kiranya kita senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Eni. Silakan Ibu. Wow, luar biasa ya. Saya sih catat. Tapi terlalu cepat juga, mungkin dia harus diulangin lagi nanti ya, supaya bisa dicatat lagi. Itu bagus banget. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai raja-raja ya. Kita nggak menyangka ya, wah Raja Ahab itu sangat jahat sekali ya. Saya nanti ada mau bertanya sama Bapak Pendeta Yudi, tapi nanti kita ini tunggu dulu. Isis Aling akan membacakan acara-acara ke depannya. Dipersilakan. Iya, baik Ibu Heni. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan hari ini? Ayo, silakan bertanya ya, silakan mengambil bagian. Mungkin Sis Aling juga belajar sesuatu dari pelajaran buku yang seri kelima ya, seri keempat ya. Gimana Sis Aling, Ya. belajar apa hari ini? Kalau saya menangkap dari pemaparan materi Pak Yudi adalah bahwa firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi kekuatan firman Tuhan itu karena dia benar seperti pedang bermata dua ya, Pak Yudi ya. Jadi perkataannya iya dan amin. Dan kuasanya luar biasa begini firman Tuhan itu. Jadi kita sebagai umat Tuhan memang sudah seharusnya kita taat kepada perkataan firman. Itu yang saya dapat, Bu. Iya, baik. Ya, luar biasa ya, sangat memberkati ya. Saya ini teringat sesuatu nih, Mbak Pendeta Yudi, nggak tahu ini berkaitan apa enggak. Ini waktu bangsa Israel kan dulu mereka kan diperintahkan untuk ke bait suci ya. Raja mana ya yang buat berhala itu? Jadi nggak usah lagi bangsa Israel itu pergi ke bait suci, tapi mereka mendirikan bait Allah. Yang bangsa mana ya? Saya lupa itu. Tiba-tiba ingat saya. Ya, jadi itu kalau kita lihat itu nama rajanya adalah Raja Yerobeam. Raja Yerobeam. Saya pikir Itu Atalia merupakan, tadi kenapa pendeta bilang mengenai berhala-berhala dia bawa. Jadi apa Atalia ya? Oh, jadi Raja Yerobeam ya. Ya, ini terjadi ketika setelah Salomo memerintah menjadi raja, setelah Salomo mati, anaknya yang bernama Rehabeam menjadi raja.
Ini Rehabeam. Jadi Rehabeam waktu itu belum pecah negaranya, kerajaannya. Tetapi karena dosa-dosa dari Salomo, maka Allah akan menghukum keluarga Daud ini. Ya, keluarga Daud ini, dan kalau kita lihat sejarahnya di dalam Alkitab, Raja Rehabeam, anaknya Salomo, tidak mendengarkan nasihat tua-tua. Penasihat-penasihat papanya itu dia tidak mau dengarkan. Dia lebih mendengarkan nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Tentang hal apa? Tentang hal rakyat datang kepada Raja Rehabeam dan bilang bahwa tolong pajaknya dikurangin. Beban kita itu terlalu berat. Nasihat dari tua-tua, ya tua-tua raja, penasihat raja yang sudah tua yang hidup di zamannya Salomo bilang, ya dengerinlah suara rakyat, ya dengarkan supaya ada kebijaksanaan. Tetapi nasihat dari orang muda adalah apa? Rakyat itu siapa? Mereka bukan siapa-siapa. Ya, kamu harus tindas lagi mereka, lebih keras lagi, gitu. Nah, akhirnya pemberontakan terjadi di bawah pimpinan Yerobeam. Nah, ini Yerobeam. Tapi memang ada seorang nabi namanya Nabi Ahia itu telah bertemu dengan Yerobeam dan mengatakan kepada dia begini, ini 10 suku akan dipercayakan kepadamu. Jika engkau hidup sesuai dengan jalannya Daud, maka kaum keluargamu akan menjadi raja untuk seterusnya dan Tuhan akan menyertai. Masalahnya bagaimana? Ketika itu terpecah dua antara utara dan selatan, Yerobeam memperhatikan begini. Setiap kali hari raya, orang Israel itu yang tinggal di bagian utara, mereka masih pergi ke Yerusalem. Karena apa? Karena bait sucinya ada di Yerusalem. Ibu kotanya Yehuda Selatan, di bagian selatan, gitu ya. Dia khawatir imam-imamnya mulai nyebrang, nggak balik-balik, kemudian rakyatnya juga itu selalu pergi ke sana. Karena kekhawatiran mengenai hal itu, makanya dia mendirikan lembu emas. Lembu emas ditaruh di dua tempat, ya, di dua tempat, di ujung utara dan di bagian perbatasan dengan Yehuda Selatan. Setelah itu selesai dibuat, dia kasih tahu kepada rakyat Israel Utara, sudah ada lembu emas di situ, jadi kalian menyembah di situ saja. Ini menyembah di situ aja, nggak perlu jauh-jauh pergi ke Yerusalem lagi. Lagi pula Paskahnya itu, hari raya itu kita bikin baru semuanya. Jadi seolah-olah ingin menyembah, tetapi caranya berbeda. Seolah-olah menjaga hari raya di dalam Alkitab, tetapi harinya, tanggalnya diganti-ganti sesuka hati. Kemudian karena imam-imam, orang Lewi, semuanya lihat bahwa, wah ini sudah tidak benar. Mereka akhirnya pindah. Mereka meninggalkan ini, Israel Utara, dari semua kampung, tempat rumah mereka hijrah, migrasi ke Yehuda Selatan untuk menjaga iman. Pada waktu itu, kekurangan orang untuk beribadah kan? Pemimpin-pemimpinnya. Yerobeam bilang bagaimana? Yang mau jadi apa, imam, mau jadi pekerja-pekerja, pelayan-pelayan di tempat ibadah, sini semuanya. Ya, langsung ditabiskan satu-satu. Bukan dari suku Lewi. Jadi dia beribadah. Dia ingin beribadah, dia ingin menyembah dengan menggunakan pikirannya, egoisnya, dan juga apa? Hanya mementingkan diri dia sendiri. Wah, ini. Makanya kalau zaman sekarang gitu ya, saya juga ketemu dengan orang-orang yang ingin beribadah itu,
dengan ibadah yang mereka suka. Iya, Nah, ini betul. yang mereka suka. Tetapi itu masih bisa diterima. It's okay. Hati setiap orang berbeda-beda kan, masing-masing bagaimana dengan Tuhan. Tetapi yang uniknya ada yang seperti ini. Yang gereja sana, saya suka yang bagian, misalnya ada 5 hal tentang gereja itu, saya suka cuma bagian yang ini saja, yang bagian ini saja, satu bagian. Yang lainnya saya nggak cocok dengan hati saya. Saya lihat gereja sana, oh dari 5 hal, saya suka yang itu saja, yang lain saya nggak suka. Oh yang sana, jadi dia teliti begitu banyak gereja, dan dia bikin gereja sendiri, sesuai dengan pikiran dia, bukan Tuhan. Wah, jahat kan? Mm-mm. Jahat itu. Saya bilang itu jahat. Kenapa? Karena ingin membentuk ibadah bukan sesuai kehendak Tuhan, tetapi sesuai dengan hatinya mau apa. Pikirannya, manusiawinya. Jadi penyembahan secara egosentris, bukan teosentris. Nah, ini. Jadi penyembahan itu hanya kepada Tuhan, seharusnya terfokus pada Tuhan. Tetapi apa? Penyembahannya terfokus kepada yang penting saya nyaman. Nah, itu. Apa bedanya Hmm. dengan zaman Yerobeam? Mm-mm. Ya, seperti itu apa adanya. Ya, ya saya kembali lagi. Itu di zaman Yerobeam itu. Sebelum Wow. Iya, iya, iya. Jadi mereka memutarbalikkan ya, jadi mengarahkan supaya demi kepentingan pribadinya si Raja Yerobeam ya, saat ini ya. Baik, ini betul. ada Sis Aling. Silakan Sis Aling. Iya, terima kasih Bu Heni. Ya, shalom Pak Yudi. Pak, kalau Oh, seperti yang tadi Pak Yudi katakan begitu, artinya pengaplikasiannya di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang eh, pergi ke gereja itu mencari yang sesuai dengan keinginannya dong Pak. Misalnya mendengar khotbah-khotbahnya yang enak di kupingnya gitu. Kalau yang khotbah-khotbah yang keras atau gimana mereka nggak suka gitu, nggak mau menerima pengajaran-pengajaran yang maksudnya dari khotbah pendetanya itu menyinggung ego mereka, ya mereka nggak tidak mau gitu. Apa seperti itu Pak? Kalau pengaplikasiannya di zaman ini. Iya. ya, mungkin saya share ininya aja, firman Tuhannya. Nah, kita lihat di 2 Timotius pasalnya yang keempat, pasalnya yang keempat. Kita lihat ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini, di bagian ayat yang kedua, ya ayat yang kedua, dikatakan begini. Jadi nasihat Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3 bilang apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus dikatakan apa ayat yang keempat? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi mereka hanya ingin apa yang mereka ingin dengar. Mereka ingin dengar apa yang mereka ingin dengar. Jadi ketika mereka datang, mereka duduk beribadah, mereka mendengar apa yang tidak ingin mereka dengar. Oh, ini nggak cocok. Langsung keluar. Atau mukanya, atau konsentrasi itu udah pergi ke tempat yang lain. Ini terjadi. Terjadi. Firman Tuhan sudah bicara mengenai hal itu. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Dan mengingatkan, mendoakan satu sama lainnya. Jangan sampai ini memalingkan telinga dari kebenaran. Ingat, domba-dombaku, Yesus bilang di Yohanes pasal 10, domba-dombaku mengenal suaraku. Firman Yesus adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jika memalingkan dari kebenaran, memalingkan telinga dari firman, memalingkan telinga dari suara Yesus Sang Gembala, arah ibadahnya, arah hidupnya mau pergi kemana dia? Sedangkan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup.
Nah, seperti ini, gitu ya. Sangat Iya, bahaya. Apalagi zaman sekarang. Ya, betul, Pak. Jadi demikian itu. memang benar ya Pak Yudi bahwa firman Tuhan itu memang kan memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ya udah pasti hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran itu pasti mengikis ego kita ya Pak. Keakuan kita itu sudah pasti ya. Makanya orang banyak yang nggak suka kalau misalnya mendengar pemberitaan firman yang keras ya, akan ya merasa ya tersinggung, tersindir apa gimana seperti itu ya Pak Yudi. Iya baik, terima Ya, kasih Pak Yudi terima untuk kasih. pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, Ya, terima kasih partisipasinya. Teman-teman yang ada di live streaming, kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya. Nanti saya baca kok ya. Ya, ada klinik lampu TV. Shalom buat Anda juga. Selamat bersama kami ya. Dan Bapak Kadron itu sesat itu ya, ini acara gabungan ya, bukan acara spesial Pak Lidara. Jadi Pak Lidara di channel sendiri, tapi acara-acara kami disiarkan di tempat Pak Lidara juga gitu. Ada yang bertanya di situ di live chatting ya. Baik, ada lagi kira-kira yang mau bertanya, seru nih. Ternyata raja jahat-jahat itu ya dimusnahkan saat itu juga saya pikir nanti di neraka kalau kematian mereka ternyata wah nggak ada berkat ya. Makanya itu Iya juga ya. betul Bu. Iya ya. Heeh. Eh, Bagaimana dengan relatif dengan kutub ya, Mosanim? Apa Pendeta Yudi? Nah, kalau raja-raja itu kan tidak melakukan hal yang baik. Kalau di firman Tuhan kan kalau kenapa kita orang tua ya harus melakukan apa sebab supaya memutuskan kutuk ya. Jadi nggak ada kutuk dari buat keturunan kita berikutnya. Nah ini dengan raja-raja itu bagaimana soal kutuk-kutuk mengutuk itu? jadi sebenarnya di dalam kitab Taurat itu sudah ada. Hmm. Siapakah yang menerima berkat? Siapakah yang menerima kutuk? Itu sudah ada semuanya. Kriterianya sudah ada. Sudah ada. Gitu. Siapakah orang yang diberkati? Siapakah orang yang dikutuk? Sudah ada semuanya. Sehingga kutuk itu tidak perlu disampaikan. Setiap orang sesuai dengan perkataan, perbuatan, hidupnya seperti apa, kakinya sendiri yang akan mengarah ke sana. Wow. Kakinya sendiri yang akan mengarahkan. Tidak perlu Tuhan bilang apa, oh kamu berdosa, oh kamu begini, oh kamu gini, kamu ke sana, oh kamu ke sana. Enggak. Diri sendiri akan pergi. Ini yang kita diajarkan begitu. Dari mana kita tahu? Hmm. Yesus memberikan perumpamaan kan? Yesus berikan perumpamaan mengenai orang kaya dan pengemis yang bernama Lazarus. Dua-duanya mati. Yang satu ada di pangkuan Abraham, yang satu itu ada di Hades. Ada di jurang maut. Hmm. Ya kan? Nggak usah dikasih tahu. Langsung ke tempatnya masing-masing. Hmm. Langsung. Makanya kekristenan, Alkitab tidak menyatakan ada tempat tengah. Nggak ada. Oh, sementara di sini dulu, seperti ajaran Katolik. Enggak. Api penyucian, nggak ada. Such things like that, nggak ada. Jadi langsung. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan seseorang langsung dia ke sana atau ke sini, kanan atau kiri, langsung. Gitu. Nggak ada tempat tengah. Itu sebabnya dengan iman kita harus bertahan sampai akhir. Ini sangat penting. Hmm. Bukannya oh ya nanti kemudian oh ya bagaimana. Tetapi, nah ini, tetapi kita harus paham satu hal bahwa hal menentukan seseorang ke kanan atau ke kiri itu bukan manusia, gitu ya. Maksudnya begini, bukannya kita oh dia seperti itu, wah terkutuklah, oh dia berkatilah, bukan kayak gini, sistemnya nggak kayak gini, gitu ya. Tetapi orang itu dia sendiri akan tahu dan Tuhan tahu. Itu tidak perlu orang kasih tahu. Oh dia kayaknya pergi kemana? Oh dia kayaknya pergi kemana? Enggak seperti itu.
Maksudnya manusia tidak bisa menghakimi, tidak bisa Tidak bisa mengatakan menghakimi bahwa seorang yang lain. oh dia ini akan ke neraka, dia ini akan ke surga, bukan ya? Yang menentukan Ya, itu Tuhan. nah seperti itu. Tuhan. Makanya sampai malaikat apa Gabriel, malaikat Mikael, ya Mikael, dia pun ya dia kan sangat keras dia mengadik si iblis itu kan dalam hal kalau kita lihat di Yudas pasal 1 merebut mayatnya Musa kan gitu. Nah, dia nggak mau bicara apa-apa tetapi Tuhan yang akan memberikan hukuman. Jadi semua itu dari Tuhan. Tuhan yang memutuskan. Bagi kita seperti apa? Mungkin ada juga yang pernah baca Rasul Paulus itu kerasnya minta ampun. Sampai-sampai orang demikian jahatnya orang-orang itu sampai-sampai Rasul Paulus dengan berani bicara apa nasib orang itu. Nah, iya kan? Ini orang yang sangat menakutkan, Rasul Paulus itu. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan dia dan dia bisa langsung nyatakan seperti apa. Wah, itu hebat. Nggak semua dapat yang seperti beginian. Nggak semua. Gitu ya. Tetapi kepada orang di mana Allah berkenan menyatakan kehendaknya. Mhm. Tapi tujuan Rasul Paulus pun bukan untuk apa? Oke, tiada tempat lagi, tidak ada kesempatan lagi, pintu ditutup bagi kamu. Enggak. Rasul Paulus menegur supaya apa? Pintu bisa dibukakan bagi mereka. Supaya mereka hatinya itu dinasihati, ditegur, dan mereka bisa berbalik. Tujuannya begini. Bukan karena emosi manusia, bukan manusiawi, bukan. Kalau kita gitu kan, orang itu, oh jahat minta ampun gitu kan, Tuhan, Engkau tahu apa yang telah dia lakukan Tuhan. Jangan biarkan dia selamat Tuhan. Oh, manusiawi, gitu ya. Nah, kita harus mengisi kasih hati Yesus di dalam kita sampai-sampai bisa mendoakan bahkan kepada musuh kita. Nah, seperti itu. Wow. Tapi ada yang bilang begini, mengasihi musuh itu lebih mudah daripada mengasihi saudara sendiri. Oh ya, saudara sendiri malah dianggap musuh. Ya, sulit. Kenapa? Orang yang lain itu musuh. Wah, itu memang begini. Oh ya, udah selesai. Loh, ini saudara sendiri kok bisa berbuat seperti ini kepada saya? Wah, tiada maaf bagimu. Saya dengar ada yang Oh, seperti itu. ya banyak komentar orangnya, ya benar. Ya. Jadi apa raja yang tadi saya lihat ya, Raja Ahab eh, itu punya anak, saya jadi kok bisa jadi lupa ya, saya lihat dulu. Yoram punya anak Ahazia, kemudian ibunya setelah Ahazia meninggal, akhirnya ibunya menjadi raja, tapi menjadi raja yang jahat juga ya. Mestinya kalau ibunya naik takhta ya harus yang baik lah rajanya ya. Tapi kok jadi jahat. Semua barang berhala dimasukin ke bait suci. Itu luar biasa itu nistahnya di hadapan Tuhan ya perbuatannya itu ya Bapak Pendeta ya. Ini ada teman-teman yang mau tanya lagi. Bagaimana Lydia? Lydia teman saya ya, dia juga lagi kerja, saya nggak tahu dia bisa buka mute nggak. Dia pencinta belajar sejarah penebusan. Nggak tahu kalau Lydia, dia juga mendengarkan. Lydia Dengar bagaimana saya, Lid? Ya, bagaimana tapi saya kamu lagi belajar kerja. apa? Iya nggak apa-apa. Apa yang Ya, kamu pelajari hari ini, Lid? saya pelajari tentang itulah yang raja yang dihilangkan itu. Wah, ternyata memang karena dulu pernah saya juga tanya kenapa ya raja itu kan harusnya dari keturunan dari Matius tadi, dan ternyata hari ini saya bisa belajar. Wah, this is good pelajaran yang saya dapat. Maksudnya at least saya tahu ternyata karena Atalia itu yang karena di ayat di mana Atalia itu kan anaknya Ahab ya, tadi seperti dikatakan tadi Ahab sama Ya. Isabel. Boleh tahu nggak Pak di mana ayatnya supaya saya bisa
tambah belajar lagi anaknya dari Ahab sama Isabel itu, Atalia ada di ayat berapa ya, di amin ya, firman Tuhannya. Iya, Lydia nggak pernah, nggak lah, sudah beli tuh bukunya Ada 1 Bu, sampai baca 7. buku. Ada sampai 7. Tapi kan sometimes baca udah sampai 7 bacanya. Tapi Oh ya, long time oh ya, nggak saya juga suka lupa ya. nggak Makanya ayat refresh. kemarin saya bikin renungan, saya juga lupa itu ayat di mana itu. Saya bilang hendaknya engkau tertanam berakar di dalam dia. Aku ingat, aku tahu itu ayat, tapi nggak tahu saya alamatnya di mana. Iya, saya Ya, ingat ini ada silakan. ayat-ayatnya, tapi nggak tahu Iya, tahu ada tertulis, tapi ayatnya lupa di mana. ya Harus nanti dicari nih sama Bapak Pendeta Yudi. Ngomong-ngomong, Bapak Pendeta Yudi sama kamu satu kampung, Jo. ah oh iya, Satu Lengkong ya. kampung. Iya, Kampung apa dulu? Languan ya? Kak. Coba, coba. Bukan. Ada Enggak kampung kali. kecil Ibu di dekat-dekat Tondano. Oh, Tondano. Desa kecil. Tondano. Saya di Languan Pak, ada Lengkong juga, tapi nggak tahu kalau keluarga atau enggak. Ya, Tapi gue tuh ada yang dari pendeta-pendeta hamba Tuhan di Manado yang belajar tentang silsilahnya sejarah penebusan, karena ini benar-benar wow. Waktu saya belajar ini kapan ya, Yan ya? 2000 berapa itu lama ya? 5 tahun yang lalu, Lid. 5 tahun ya, lebih kali ya. Iya, lebih ya, belajar sejak Dan saya saya di buka situ kelas. terbuka, waduh. Ternyata kita ini kalau cuma masuk gereja, pulang gereja yang cuma tahu tentang Matius, tentang kelahiran Yesus, tapi nggak pernah tahu silsilah. Dan ternyata itu penting. Bapak Abraham Park ini benar-benar dipakai Tuhan ya. Sampai harus dia bukakan. Sampai ini yang inilah, yang silsilah hilangnya raja-raja itu kan ada yang banyak yang nggak tahu. Pendeta-pendeta pun nggak tahu kenapa dihilangin. Iya, pecinta belajar ini si Lydia. Ya, silakan Pak Yudi menjawab pertanyaannya Lydia tadi. Ayatnya di mana? ya. Jadi itu nanti bisa baca di Dua Raja-Raja, eh, pasal 11. Itu ada ceritanya di situ. Dua Raja-Raja pasal 11 ada. Kemudian bicara mengenai Ahab, ya, Ahab itu seperti apa? Itu bisa lihat di eh, Tawarik ya, di Tawarik di 2 Tawarik 22. 2 Tawarik 22. Jadi kalau baca di situ nanti bisa ketahuan gitu bahwa oh ini silsilah dari keluarga ini ternyata seperti itu. Bahwa Ahab ini kemudian Isabel ini papanya itu adalah apa ya, raja namanya Etbaal. Ini pun anak dari penyembahan berhala gitu. Jadi anak penyembah berhala dan penyembah berhala akhirnya jadi satu. Bisa bayangkan anaknya jadi seperti apa. Dan ini bukan hanya menyembah berhala seperti yang kita tahu zaman sekarang. Di zaman dulu, benar-benar itu diisi dengan dosa dan kejahatan. Seperti ini. Karena penyembahan berhala metode zaman dulu itu benar-benar mengorbankan sampai anak sendiri pun dikorbankan. Dipotong-potong kemudian dibakar. Ada yang dibakar hidup-hidup juga ada. Seperti itu. Dan ada tindakan-tindakan zina sebelum memberikan korban persembahan, sehingga hal ini menjadi suatu tradisi dosa. Makanya Israel Utara itu Tuhan sangat-sangat marah kepada mereka. Tuhan ingin hukum mereka luar biasa. Makanya kenapa? Apa yang menjadi Tuhan itu sangat marah terhadap Yehuda Selatan? Tuhan marah gara-gara apa? Gara-gara Yosafat, raja yang luar biasa hebat itu, menjadi besan Ahab. Bayangkan. Menjadi besan Ahab. Itu yang terjadi. Gitu ya. Makanya
Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena di dalam keturunan Daud itu ada tiga, di zaman raja-raja itu ada tiga raja yang terkenal luar biasa. Hebat imannya. Cuma tiga ini. Lebih unggul daripada yang lain. Yang pertama, Yosafat. Yang kedua, Hizkia. Yang ketiga, siapa? Yosia. Yosia. Tapi mereka ini pun memiliki kelemahannya, kekurangan, yang pada akhirnya membuat mereka jatuh. Yosafat, apa kejatuhan? Apa yang menyebabkan kejatuhan dari keturunan Daud? Dari kerajaan Yehuda Selatan. Itu adalah sejak Yosafat menjadi besan Ahab. Bayangkan tuh. Jadi besan. Ya, besan Ahab katanya. 2 Tawarik kita lihat. 2 Tawarik 18. 2 Tawarik 18. Jadi supaya langsung lihat ayatnya gitu ya. Kita akan lihat 2 Tawarik 18 ayat 1. Dia katakan apa? Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Bayangkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita gitu kan, ini raja yang baik, kok mau gitu? Kan dia tahu Ahab ini jahatnya minta ampun. Kok dia mau gitu? Nah, nah itu menjadi PR bagi kita. Kenapa kok Yosafat mau? Pasti ada alasannya kan? Yosafat ada segala-galanya. Segala-galanya. Kenapa? Dia bisa nikahkan dengan yang lain. Dengan raja yang sangat terkenal dan baik-baik gitu kan. Bisa saja. Bisa saja. Kenapa harus dari Israel Utara? Nah ini yang menjadi pertanyaannya kan. Kenapa demikian? Nah, kalau ada waktu kita bisa bahas mengenai hal itu. Ya. Ini jadi dia menjadi besan Ahab. Sangat-sangat kasihan keluarganya. Kalau Hizkia itu dia jatuh gara-gara apa? Gara-gara kesombongannya. Nah, kesombongannya. Hizkia menjadi penyebab tidak langsung. Bukan tidak langsung. Hizkia menjadi penyebab langsung Babel masuk dan menaklukkan Yerusalem. Di jauh-jauh hari ke depan. Wow, jauh-jauh hari ke depan. Wah, itu kalau kita nanti bisa baca yang sudah punya bukunya, baca buku seri yang keempat, ya pemeliharaan yang misterius dan ajaib, itu bisa cari daftar isi mana itu mengenai Hizkia, apa yang menjadi dosanya, apa yang menjadi kekurangan dia. Kita bisa tahu apa? Dia membocorkan semua rahasia, semua hal yang ada di Yerusalem, dia bocorkan semuanya kepada siapa? Utusan Babel. Bayangkan, utusan Babel. Di kemudian hari yang hancurkan Yerusalem siapa? Babel. Dari mana mereka bisa menghancurkan Yerusalem? Karena ada rahasia yang dibukakan. Karena sudah dicatat semuanya. Dulu belum ada foto kan, belum bisa foto-foto. Tetapi dulu itu mereka pintar, mereka tulis gambar. Oh, di sebelah utara ada apa? Oh, ini dibuat dari apa? Oh, ada jalur rahasia, ada. Ingat ceritanya. Ya, benar. ya udah baca, udah ingat. Iya. Nah, jadi ketika orang-orang utusan Raja Babel ini pulang, baru aja mereka pulang. Yesaya nyampe. Nabi Yesaya, masih ingat Nabi Yesaya? Masih. Yang bernubuat tentang kelahiran Yesus. Ini karena kitab Yesaya itu disebut sebagai kitab mesianik, gitu ya. Nah, baru aja mereka pergi, Yesaya nyampe menghadap kepada raja. Yesaya tanya, itu siapa?
Oh, mereka itu dari jauh, dari Babel. Oh, mereka care banget dengan saya. Saya sakit, ada sesuatu yang terjadi. Wah, mereka jauh sekali, tapi mereka datang, tanya. Wah, saya sangat senang gitu diperhatikan. Oh ya? Oh, terus kamu perlihatkan apa ke mereka? Semuanya saya perlihatkan. Tidak ada yang saya tidak perlihatkan. Ya, saya bilang apa? Itulah kejatuhan. Sama seperti yang telah kamu lihatkan, Babel akan datang dan tidak ada tempat yang kamu perlihatkan kepada mereka yang mereka tidak akan ambil. Semuanya mereka akan ambil. Hizkia bilang apa? Ya sudahlah. Ya, sorry ya. Ya sudahlah. Ya udah selesai ceritanya. Udah selesai begitu ceritanya. Ya, tanpa dia sadari, Tuhan melihat ke mana? Berapa puluh tahun lagi itu akan terjadi. Tetapi Hizkia tidak menyadari. Gara-gara apa? Kesombongan dia. Itu. Yosafat, Hizkia. Kemudian siapa lagi? Yosia. Waduh, Yosia. Ini raja yang luar biasa. Dibanding dari semua raja, dari 20 yang pernah memerintah dalam zaman Yehuda, kerajaan Yehuda, hanya 3 yang paling dinilai paling luar biasa. Tetapi dari 3 ini pun cuma 1 yang menerima pujian yang luar biasa. Hanya Yosia. Wah, luar biasa Yosia. Dari Luar biasa. ketiga hanya 1. Tapi dia pun miss 1 hal. Sebenarnya bukan cuma 1 hal, ada 2 hal. Miss dia yang pertama itu, yang dia lewatkan itu adalah ketika ada Firaun, jadi sementara ada perang kerajaan-kerajaan besar di bagian-bagian utara sana antara Asyur dan Babel, sementara perang. Nah, Mesir, ya Firaun yang lagi di utara ini, kalau ada petanya bagus kita bisa lihat. Dia pro Asyur, dia satu dengan Asyur. Jadi dia nggak suka kepada Babel itu. Jadi dia maju. Untuk maju pergi ke atas ini, ke utara, perlu lewati tanah Yehuda. Di zamannya Yosia, ya di zaman Raja Yosia, Israel Utara itu sudah hancur, udah rata dengan tanah, udah nggak ada orang di sana. Gitu. Adanya bukan orang Israel lagi, bukan orang Yahudi lagi, tetapi orang-orang kafir di sana. Nah, ketika mau lewat Firaun Neko itu, Yosia dia hadang. Jadi dia lagi menaik, dihadang sama Yosia. Si Firaun Neko bilang begini, Yosia, saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya maju karena diperintahkan oleh Allah. Si Yosia bilang begini, hah? Mana mungkin Allah bekerja lewat bangsa kafir, memberikan firman kepada bangsa kafir. Allah adalah Allah bangsa Israel. Nah, di sini Yosia, dia tetap menghadang Firaun Neko, tetapi dia nggak percaya terhadap perkataan dari Firaun. Maka apa yang dilakukan? Dia nyamar. Dia menyamar. Bayangkan, dia menyamar. Artinya apa? Satu sisi dia nggak percaya tentang perkataan Firaun itu, tetapi di sisi yang lain dia agak nanti mungkin saja benar. Jadi percaya nggak percaya dia. Akhirnya dia maju dengan menyamar. Apa yang terjadi? Dia mati dalam perang. Mati dalam perang. Itu kesalahan dia yang pertama. Makanya di dalam buku itu, Pendeta Abraham Park mencatatnya begini. Jika jemaat kudus itu, orang yang percaya Yesus itu, mendapatkan nasihat, bahkan nasihat dari anak kecil pun, perhatikanlah. Nah ini, perhatikanlah nasihat itu.
Jadi jangan pandang siapa dia, siapa saudara, nggak mau dengar gitu kan. Tapi kemudian harus apa? Perhatikan dan doakan. Yosia tidak tanya, nggak tanya kepada Tuhan. Dia maju aja, mati. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua. Dari antara anak-anaknya, nggak ada satupun yang percaya Tuhan. Tidak satupun percaya Tuhan. Wow. Ini tantangan keluarga-keluarga zaman sekarang kan. Apalagi di luar Indonesia ya. Di Amerika, di Eropa. Itu tantangan luar biasa berat. Bagaimana pandangan-pandangan tentang Tuhan, tentang Kristen, tentang Yesus, itu sementara diserang dengan berbagai paham kasih. Ini kasih, humanis. Ini yang penting kan aman, yang penting harmonis, yang penting damai. Mereka tidak pernah menyadari bahwa apa? Untuk damai itu bisa terwujud, Yesus harus mati. Dan bilang apa? Damai, 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 damai. Ya. Damai manusia berbeda dengan damai Tuhan. Damai dari Tuhan itu ada pengorbanan. Darah Yesus Kristus, anak satu-satunya dicurahkan. Baru ada damai. Manusia pikirnya apa? Yang penting jangan ganggu saya, aman. Saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya, aman. Damai. Apakah itu damai dari Tuhan? Enggak. Enggak ada damai seperti itu. Makanya ya kita perlu berdoa baik mengenai hal itu. Ya, seperti itu Ibu. Iya, Bu Lydia. Gimana, Lid? Ya. Makasih Pak, ya thank you so much. Yes. Nanti Lydia bisa baca di buku keempat di halaman 225 sampai halaman 247 ya. Oke. Ada 22 halaman yang membahas pelajaran. Kayaknya Jadi saya mesti Bapak baca lagi semuanya. supaya Iya, lebih betul. Lagi. Iya, nah Lydia nih, mumpung kita belum selesai nih, apa yang membuat kamu tertarik belajar sejarah penubusan? Nggak pernah hentinya. Begitu sama sejarah penubusan nggak pernah padam. Apa Karena nih? apa ya? Setiap kali saya baca dengar, walaupun udah baca bukunya, dengar ini, ada aja yang baru saya dapat, yang nggak pernah saya dapat di gereja lokal ya. Maksudnya kan di gereja lokal tuh ngobrolnya, firman Tuhan itu tentang ya yang kalau berbuat jahat Tuhan marah, ya gitu-gitulah ya. Yang moral. Yang kita udah ngerti, kita udah tahu. Tapi ini bikin saya setiap hari jadi gimana ya, kalau makan itu kayaknya pengen makan terus nggak pernah puas gitu. Maksudnya pengen cari tahu gitu, Oh, ya ada lagi ya, ternyata ada lagi. Dan banyak teman-teman yang tanya ke saya, how do you know? Kok kamu tahu sih? Iya, saya tahu karena saya belajar. Dan ternyata semakin saya belajar, semakin saya ternyata tahu bahwa saya nggak banyak tahu gitu, Iya, This mantap. is really benar-benar exciting untuk belajar, Dulu waktu saya ingat beberapa tahun yang lalu, aduh saya baru tahu ini, saya baru tahu jawabannya ini. Aduh, jadi dia terbuka ya. Waktu kita Bible study di rumah saya dulu, saya suka buat Bible study di rumah saya ya. Jadi dia datang gitu, waduh excited banget. Jadi kalau udah diajarin, wah saya baru tahu ini rahasianya. Ada arti rohaninya, ada arti jasmaninya ya. Luar biasa. Terus maju ya Lid ya. Thank you, Han. Yes. Ya, minggu depan sekalian pengumuman kita masih ada lanjutan pelajarannya mengenai tema Kerajaan Salomo dibangun 6 tahun 6 bulan ya. Jadi kita belajar. Kemudian nanti di minggu depannya lagi tanggal 22 ya kita libur karena semua sibuk ya, para pendeta pasti sibuk di gereja lokal. Jadi Pak Pendeta Yudi tanggal 22 yang hari Jumat dia akan libur. Ada permintaan khusus buat saya, tapi nanti saya bicarakan di belakang layar setelah selesai acara ini. Saya mau sama beliau ya, kalau dia ada waktu dan nanti saya pertanyakan ya. Baik, Bapak Ibu, pelajaran kita sampai saat ini sampai selesai sampai sini. Ingat minggu depan kita masuk ke pelajaran kedua, pelajaran pertemuan yang kedua dari buku seri yang. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana
kerajaan Salomo itu dibangun selama 6 tahun 6 bulan. Apa sebenarnya yang kita dapat pelajari di dalam sana ya? Nah, baik. Kita minta Bapak Pendeta Yudi untuk memberikan last statement-nya, last pengajarannya, apa yang kita pelajari hari ini. Dan kita ditutup dengan doa dan berkat. Silakan. Silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 bukan sekedar merangkumkan perjanjian lama, sejarah perjanjian lama, tetapi silsilah itu mengandung pesan berharga bagi setiap pembaca modern. Salah satu pesan yang diberikan adalah untuk nama orang yang percaya dicantumkan dalam silsilah Yesus, dicantumkan dalam kitab kehidupan, itu bukan sekedar karena orang tuanya percaya, maka anaknya pun otomatis masuk ke dalam kitab kehidupan. Bukan hanya sekedar bahwa, oh datang ke gereja, percaya Yesus, maka namanya ada di kitab kehidupan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya jangan sampai nama kita tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang telah diberikan bagi kita hari ini mengajarkan bahwa betapa pentingnya untuk memperhatikan jalan-jalan dahulu kala. Belajar dari kesalahan mereka sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar dari iman mereka supaya iman kita pun makin bercahaya hari ini. Belajar dari firman di dalam Alkitab sehingga kita pun bisa melihat bagaimana janji Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan pasti digenapi lewat kita dan kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih malam hari ini Engkau telah pimpin kami. Engkau telah menyingkapkan kepada kami bahwa ada alasan kenapa raja-raja ini tidak tercantum nama mereka di dalam silsilah Yesus. Ini pun mengajarkan kami betapa kami harus melihat kepada Tuhan saja. Menyembah dengan cara yang benar. Memahami, mengenal siapakah Tuhan yang kami sembah. Siapakah Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih. Kami percaya Roh Kudus saja yang akan menuntun dan mengingatkan kami atas setiap firman. Berkatilah setiap jemaat Tuhan pada akhirnya bisa berjalan di jalan Tuhan dan memperhatikan jalan yang sedang ditempuh. Kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing dan membentengi di dalam jalan kehidupan kami, melindungi dari segala macam bahaya dan menyertai, melewati segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Segala hal yang kami rencanakan, pada akhirnya kami berserah kepada Tuhan saja. Bapa, kami menyerahkan anggota keluarga kami, penghidupan kami, bahkan pelayanan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Shema Adonai ini, Bapak kira Engkau yang mencurahkan berkat, Engkau yang terus bimbing, sehingga menjadi berkat bagi banyak jiwa yang sedang haus akan firman Tuhan, lebih lagi membawa banyak jiwa untuk percaya kepada Yesus Kristus. Berkatilah setiap pekerja-pekerjanya, dan Engkau Bapak yang akan mencurahkan kasih karunia-Mu yang melimpah atas mereka semua. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan sisa hari ini semua di dalam tangan Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Terima Yudi. kasih Pak Yudi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya umumkan kembali kita akan bertemu di hari Jumat depan ya. Dan kita akan belajar dengan topik yang baru yang tadi saya udah umumkan. Baik, jangan kemana-mana. Ini dulu dari ke YouTube.